Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman. Halo adik-adik, ada yang kenal dengan kakak yang ini? Masih kenal nggak? Oke, adik-adik yang luar biasa di rumah dan dimanapun berada saat ini, kita beribadah yuk. Senang berjumpa dengan kalian semua, walaupun kita berada dalam keadaan yang yang dalam situasi COVID yang orang tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena ada media yang bisa kita gunakan untuk bisa bersekutu satu dengan yang lain. Ayo adik-adik yang punya kakak, punya adik, silakan ambil waktu yang singkat ini, gunakan waktu yang singkat ini kita beribadah kepada Tuhan ya. Oke, dan seperti biasa, ya, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita fokus sama Tuhan, ya. Fokus, jangan tunggu dulu, jangan main HP dulu ya. Oke, adik-adik, saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh berbagi pada hari ini lewat kelas besar dan kelas madya Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Kota. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik semua dan diberkati Tuhan. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk melakukan pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Oke adik-adik yang luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Mari memuji Tuhan dengan melakukan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Masih ingat kan? Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan
Oke adik-adik, siapa yang hari ini merasakan kebaikan Tuhan? Pastinya adik-adik semua merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan saya yakin dan seyakin-yakinnya adik-adik pasti merasakan hal itu. Walaupun kita di tengah pandemik, dimana kita tidak bisa sekolah, nah seperti biasanya kita kalau keluar harus pakai masker, tapi itu kebaikan, itu demi kebaikan Tuhan, demi kebaikan kita juga loh. Saya bersyukur, dan adik-adik pastinya dengan adanya COVID kita belajar hidup sehat, ya. Kita belajar hidup sehat. Dan walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya kan? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun terkadang kita merasa, kok jahat banget ya Tuhan ya? Kok dia membiarkan saya menghadapi persoalan ini? Kok dia membiarkan saya terbuai dengan keadaan ini? Sehingga kita menjadi orang yang melawan orang tua, menjadi tidak setia kepada Tuhan, membantah orang tua, dan selalunya main gadget. Waktu kita itu lebih banyak di di games. Sadar atau tidak sadar, kita sudah melukai hati Tuhan. Kita sudah lari daripada Tuhan. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita yang membuat hati Tuhan menangis, membuat hati Tuhan sedih. Orang tua kita aja kalau kita melawan, tidak setia, tidak mengikuti apa yang mereka katakan, pastinya mereka sedih, apalagi Tuhan. Untuk itu adik-adik, pada saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh, dan mari kita mengakui di hadapan Tuhan segala keterbatasan kita. Mari ambil waktu sejenak, kita saat teduh di hadapan Tuhan, mengakui semua kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan. Tuhan, di hadapan-Mu kami duduk, kami tunduk, mengakui segala keterbatasan kami, mengakui ketidaksetiaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sering melawan orang tua, kami sering lebih banyak waktu kami dengan gadget, kami sering lebih banyak waktu kami untuk main games, dan kami tidak ada waktu untuk bersekutu dengan orang tua kami, dengan keluarga kami Tuhan. Kami tidak pernah berbincang-bincang dengan mereka. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami sering tidak belajar, kami sering tidak taat di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ampuni kami. Adik-adik, ketika kita sungguh-sungguh datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh, maka dengarkan berita anugerah. Jika kita mengaku dengan sungguh, maka Tuhan adalah setia. Dia akan mengampuni kita. Ya. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan, kesalahannya tidak diingat oleh Tuhan. Itu berita anugerah. Ya. Berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Ya. Oke, itu berita anugerah. Untuk itu, mari hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberikan petunjuk hidup baru. Dia mengatakan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun. Untuk selama-lamanya busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Tuhan memberkati kita semua.
Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita menyanyi pujian Ketika Ku Hadapi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Oke, kita akan membaca Mazmur berbalasan dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca kalimat yang agak ke dalam dan adik-adik akan membaca kalimat yang agak keluar. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berpaling. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Amin. Firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus bersekutu dengan Engkau. Seperti pada hari ini, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Berikan kami konsentrasi ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu itu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Kita baca sama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 17. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Firmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan
firman Tuhan itu. Oke adik-adik, dimanapun adik-adik berada, siapa yang senang ketika dikasih kesempatan? Dan dimana adik-adik melakukan kesalahan dan dikasih kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Senang nggak? Atau begini, ketika Anda di sekolah, adik-adik di sekolah melakukan nilainya jelek atau di bawah standar, atau apa ya, ketika adik-adik melakukan kesalahan dan ibu guru mengatakan, saya maafkan kamu, silakan masuk dan mengikuti pelajaran saya hari ini. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kamu? Pasti bahagia, pasti senang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Ada apa ya? Perjanjian Allah dengan Nuh. Ini luar biasa loh. Ketika manusia itu, ketika kita membaca di pasal sebelumnya ya, pasal sebelumnya kejahatan manusia di pasal 6, lalu muncul riwayat Nuh, lalu air bah. Lalu air bah itu surut. Nah, air bah itu ada kenapa? Karena kejahatan manusia. Manusia itu sudah jahat di hadapan Tuhan. Dan Allah menyesal. Lalu dia mendatangkan apa? Air bah. Untuk memusnahkan semua manusia itu. Tapi ada satu keluarga yang diselamatkan. Bahkan satu pasang binatang. Setiap binatang yang ada, burung-burung, itu semua ada. Satu pasang. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak memusnahkan semuanya? Kenapa ya? Itulah. Dan kenapa Nuh yang terpilih? Kita tahu, kalau kita membaca adik-adik ya, riwayat Nuh di pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Salah satu alasannya kenapa Nuh terpilih, tidak ikut dimusnahkan. Karena apa? Dia hidup benar. Dia berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Dan ketika Allah melihat itu semua, dia memusnahkan manusia itu dan seluruh bumi dengan apa? Dengan air bah. Dan kita membaca dan adik-adik belajar minggu yang lalu tentang apa? Ya, air bah itu surut. Dan hari ini perjanjian Allah dengan Nuh. Ketika air bah itu surut, Allah tidak semerta-merta meninggalkan Nuh. Tapi masih ada sesuatu yang harus dikatakan. Ya. Pertama, Allah memberkati. Coba perhatikan di ayat 1 ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Pertama, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Lalu setelah dia memberkati, dia apa? Memberikan suatu perintah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Beranak cuculah. Kenapa Allah memberkati Nuh? Dan dia memberikan perintah. Karena Allah ingin supaya Nuh itu melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, generasi yang takut akan Tuhan, seperti adik-adik. Ya. Dan kita tahu akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala bergerak di muka bumi. Di ayat 2-3. Itu apa? Tuhan memberikan kuasa. Semua binatang akan kagum, akan taat, akan takut dan gentar kepada Nuh. Ini
suatu kehormatan tersendiri luar biasa daripada Tuhan. Yang berikut, hanya daging yang masih ada, yaitu 4 sampai 5 dan 6. Apa? Tuhan tidak ingin lagi ada apa? Ada pembunuhan, ada penumpahan darah. Artinya apa? Tuhan ingin ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup itu berlangsung. Dia itu namanya dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Luar biasa loh. Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi adik-adik itu adalah gambar Allah. Katakan, aku gambar Allah. Aku gambar Allah. Saya adalah gambar Allah. Jadi tidak boleh main-main loh. Kalau kita ini gambar Allah. Pertanyaannya, gambar seperti apa yang kamu tampilkan setiap hari? Ketika kamu di rumah, ketika kamu di sekolah, ketika kamu dengan teman-teman, gambar seperti apa? Tindakan seperti apa? Apakah sudah seperti Allah? Apakah sudah mencerminkan Allah? Sikap, tutur kata kita, tindakan kita, kasih kita, apakah itu sudah seperti Allah? Kita adalah gambar Allah, ya. Kita adalah gambar Allah. Lalu apa yang berikut? Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyak lah. Tuhan menginginkan kelangsungan hidup itu terus berlalu, terus terjadi. Lalu apa? Setelah dia memberikan perintah, kuasa, amanat, apa dia mengatakan? Dia memberikan suatu janji. Dia mengadakan perjanjian loh. Ada di sini yang mengadakan perjanjian. Yuk, besok kita ke puncak yuk. Oke. Kalau kamu tidak jadi pergi, kira-kira ada konsekuensinya nggak? Kita tidak teman lagi. Oh no, tidak. Ya. Itu adalah sebuah kesepakatan. Oke. Kita sepakat untuk apa? Main games bareng. Oke, itu adalah sebuah kesepakatan. Nah, rupanya apa? Dalam pembacaan kita hari ini, Allah mengadakan perjanjian, kesepakatan dengan apa? Dengan Allah. Ya. Allah mengadakan kesepakatan perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya dan keturunannya, ya. Apa kesepakatan itu? Segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan burung binatang-binatang liar di bumi yang bersama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan. Tidak akan dilenyapkan lagi dengan air, Pak. Tidak akan dilenyapkan. Semua yang hidup yang diselamatkan Allah lewat batera Nuh itu tidak akan dimusnahkan lagi. Itu kesepakatan Allah dengan Nuh. Wow, luar biasa ya. Itu kesepakatannya, bahwa semua yang sudah diselamatkan itu tidak akan dimusnahkan lagi dengan air. Segala binatang, ya, untuk dimusnahkan. Apa perjanjiannya? Dan Allah berfirman di ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian, ini tandanya. Itu apa? Pelangi. Ketika ada pelangi yang kita lihat, mungkin pada saat matahari atau setelah hujan, itu kan muncul pelangi, ya. Nah, disitulah adik-adik akan melihat, wow, rupanya apa? Pelangi di sini sebuah tanda supaya apa? Allah mengingat perjanjian yang tadi itu, bahwa segala yang hidup yang sudah diselamatkan itu tidak akan dimusnahkan lagi. Ya, itu adalah tanda. Allah pun menginginkan memerlukan sebuah tanda. Dia mengatakan, ketika aku melihat pelangi itu, busur itu, aku akan mengingat bahwa, oh ya, aku tidak akan membinasakan lagi.
dengan air. Ini turun-temurun loh. Yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi adik-adik, bagaimana kita meresponi janji Allah dalam diri kita masing-masing? Apa yang kita harus lakukan? Bahwa Allah begitu sayang sama kita, Allah begitu peduli sama kita, Dia tidak akan memusnahkan kita lagi. Dia akan mengingat perjanjianku ya. Dia akan terus mengingat perjanjian itu. Dia tidak akan memusnahkan kita. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, yang saya mau sampaikan pada hari ini, bagaimana kita merespon janji Tuhan. Kalau Allah sudah mengadakan perjanjian dengan Nuh pada waktu itu, bahwa aku tidak akan memusnahkan. Bagaimana respon kita untuk meresponi perjanjian itu? Kita harus menjaga kekudusan hidup, menjaga ketaatan, membangun hidup kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadilah anak-anak yang taat, jadilah anak-anak yang benar di mata Tuhan. Di depan orang tua, di depan keluarga, jadilah anak-anak yang benar. Benar itu bagaimana sih? Itu benar. Ya. Mungkin tidak bohong. Itu sudah lumrah ya. Sudah adik-adik semua tahu semua. Tidak bohong. Atau adik-adik semua sudah tahu yang mana itu baik dan mana itu yang tidak baik, yang benar atau benar. Kita sudah dikasih akal untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Satu hal yang perlu kita ingat, yang mungkin adik-adik masih ingat ya, satu perkataan yang saya sering katakan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, katakan dalam diri kita, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Kalau itu menyenangkan Tuhan, oke, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari meresponi perjanjian Tuhan, janji Tuhan dalam diri kita, dengan hidup taat, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan.
setiap persembahan kita. Dan kita akan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita menyanyi pujian Seperti Pelangi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa meresponi perjanjian janji Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak taat. Berkati adik-adik kami semua Tuhan, walaupun kami berjauhan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong mereka, memberkati dalam setiap aktivitas mereka. Mereka yang dalam sekolah, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Dan kami bersyukur juga buat teman-teman kami yang boleh berulang tahun pada hari ini. Dalam sepekan ini kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa di mana adik-adik kami boleh merayakan ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan berkati bangsa kami dari COVID. Bebaskan kami ya Tuhan. Berkati para medis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oke. Dan sebelumnya kita menyanyi pujian yang mengatakan Seperti Pelangi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Oke, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan melimpahkan segala yang terbaik bagi kita mulai hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.
Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oke adik-adik, terima kasih. Ibadah kita selesai. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Oke adik-adik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari meresponi panggilan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan iman, kesehatan jasmani. Oke? Dan ya, selalu taat sama orang tua. Jaga pola makan, jangan keluyuran. Kalau keluar harus pakai masker ya. Protokol kesehatan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kalian hebat, luar biasa. Oke, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.